Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema renungan kita pada hari ini yaitu bangkit dari kematian rohani. Kita baca dulu Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu silakan baca ayat 1 sampai 21 secara keseluruhan. Nah, saya akan baca ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Suatu kematian rohani pasti diawali dengan suatu kehidupan, ya. Jadi siklusnya ada kehidupan, ada kematian. Orang yang mengalami suatu kehidupan rohani yang baik, ya, diawali dengan suatu kehidupan rohani yang baik, pasti hidupnya itu hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Namun mungkin dengan berjalannya waktu, orang tersebut mengalami persoalan, pergumulan, masalah yang tak kunjung selesai dan belum mendapatkan solusinya, sehingga dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, ya, mencari pertolongan di luar Tuhan, mencari solusi dengan caranya sendiri, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, disitulah diawali dengan namanya kematian rohani. Hal-hal yang berdosa itu dianggap hal-hal yang sepele. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dianggap itu hal-hal yang biasa, karena dia beranggapan bahwa orang lain juga melakukannya dan hidup mereka baik-baik saja, dan kenapa saya tidak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah namanya mulai kematian rohani, tidak peka lagi terhadap kehidupan rohani yang baik. Nah, karena sudah meninggalkan Tuhan. Nah, mungkin saja dalam kehidupannya dia seperti itu, dia merasa senang, menikmati hidupnya. Dan apakah seperti itu? Ya, memang benar seperti itu. Namun itu hanya sesaat saja, hanya sesaat saja. Setelah itu akan menghadapi namanya murka Allah. Nah, Bapak Ibu, siapa yang bisa menghadapi murka Allah? Tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi murka Allah. Pilihannya yaitu apa? Pilihannya itu kembali kepada Tuhan. Sesuai firman Tuhan yang kita baca, yaitu harus segera bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Artinya, ya, bangkit dan bangun itu artinya kembali kepada Tuhan. Mulai mengisi hari-harinya dengan mengisi waktunya dengan baik, ya. Mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan dengan baik, ya. Jangan membuang-buang waktu. Segera ada kemauan dan ambil tindakan. Tindakan apa? Seperti apa? Yang pertama yaitu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan yaitu dalam firman Tuhan. Yang kedua yaitu hidup penuh dengan roh Tuhan. Yang ketiga, beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan yang keempat yaitu selalu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kembali lagi kepada kehidupan rohani yang baik, meninggalkan kehidupan sebagai anak-anak gelap menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan sebagai anak-anak terang kita akan menghasilkan buah, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayo tetap bersemangat dalam Tuhan Yesus. Segala persoalan apapun Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti akan tolong. Percaya saja, kuasa Tuhan itu tak pernah terbatas untuk menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, asalkan kita tetap hidup sebagai anak-anak terang. Ingat, anak-anak terang selalu mengucap syukur, bukan berkeluh kesah. Percaya, Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.